Hello everybody. Selamat malam. Lagi nyalain di TokTok dan YT dulu. Halo Renaldo, Pak Jungki Junanto, V Hendra A, Opo Muhammad Effendi, Opo, dicubit. Wiloto Pang, Cekoni, Sabarsim, Abdul Sanaf, Ciseri, Gato, El Enrico, Pang Pang, Lin, Melani Onggo, Prasetyo Lim. Halo semuanya, Karel, Liliana, Suciati, halo. Selamat malam semuanya. Christine Pink, happy birthday Christine. Semoga cuan selalu ya. Roni, Abis Average BBRI, William Renaldo, halo Yuandi Nawawi, Sony Chua. Perang Iran gimana market? Weekend IHSG gimana? Oke, merah lagi kan kemarin udah dibilang masih bisa turun. Selamat malam. Bu Jomailan, Lala Vimala, Andreas Soto, merah, ya oke. Oke deh teman-teman semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT, yang ada di Igoy, langsung aja mari kita mulai live malam hari ini. Seperti biasa kalau hari Jumat ini kayaknya agak sepi-sepi gitu karena pada pergi main, jalan-jalan. Tapi kalian lagi semangat semuanya, kalian semuanya tetap ngikut live aku. Miss lagi kurang sehat kagak, sehat-sehat saja kan, lembut saya, lembut. Selamat malam. Oke, mari kita mulai live malam hari ini tanggal 20 Juni 2025. Banyak yang mau bagi dividen. Nama saya Ellen May. Kita mau bahas saham Indonesia dan nanti juga mungkin sedikit US stocks dan juga kripto kalau waktunya cukup atau kalau aku lagi mood juga gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman follow langsung ke Igoy aku. Di Igoy aku ada chartnya. Oke, langsung ya kita bahas dari saham. Jadi IHSG dulu. Hari ini aku mau bahas tentang apa aja sih? Mau bahas tentang Trump ngamuk lagi. Jadi Trump ngamuk lagi, tarif resiprokal gimana ini? Oke ya, yuk kita lihat IHSG. IHSG per hari kemarin breakdown, hari ini masih lanjut turun. Ini udah sesuai dengan ekspektasi dan candlenya sudah mulai mengecil, berarti guyurannya atau tekanan jualnya sudah mulai mengecil. Terus supportnya masih sama sekitar 6286 dan 6848, kurang lebih di area itu. Saham-saham yang bikin IHSG turun apa aja? Yuk kita lihat. Ada saham GoTo yang turun 3,28% dan ini trennya turun banget. Jangan ditangkap pisau jatuhnya. Volumenya juga gede turunnya. Jadi void dulu aja. Terus kemudian MTech ini dia jatuh dengan volume transaksi juga lumayan gede, 1,92%, wait and see dulu aja. Terus kemudian Bukalapak ya, Bukalapak ini juga hari ini jatuh, jadi just wait and see dulu aja teman-teman yang mau masuk. Oke, terus kita mau masuk ke saham perbankan. Oke, saham perbankan, kita mau lihat BBCA kabarnya bagaimana. Nilai transaksi di Big Bank hari ini lumayan tinggi. Meskipun BBCA itu net sell 576 miliar. Nanti aku mau bahas BBCA nanti ya. Aku bahas yang lain dulu. BBCA total transaksi 3,9 T.
Terus kemudian BBRI total transaksi 1,9 T ya, dan udah mulai ijo-ijo malahan. Meskipun net sale 445,7 miliar, 308,9 miliar BBRI. Sedangkan BMRI ya, BMRI ini juga transaksinya 1,5 T, sekitar 445,7 miliar. Terus BBNI di sini net sale 129,4 M dengan nilai transaksi total 733 M. Nah, jadi big banks hari ini lumayan banyak yang aktif. Terus saham-saham yang second liner lainnya nggak terlalu banyak aktif, masih agak slow melo-melo. Aku mau lanjutin bahas big banks-nya nanti, tapi aku mau bahas dulu tentang Trump ya, yang dia makin agresif soal perang dagang. Hal inilah juga yang sebenarnya membuat investor-investor gede itu mereka menahan diri untuk beli saham lebih lanjut, dan mereka memilih untuk wait and see dulu gitu. Ya, jadi Trump itu makin agresif soal perang dagang. Padahal dia udah deal dengan Inggris, tapi ngancam Uni Eropa, Jepang, dan siap naikin tarif lagi 9 Juli kalau nggak ada kesepakatan. Nah, Kanada juga balik ngancam naikin tarif, dan dua bisnis Amerika bahkan menggugat Trump ke Mahkamah Agung karena kebijakan tarifnya dinilai merugikan. Di sisi lain tuh Trump juga ngamuk ke Powell. Yang menarik sih sebenarnya, Trump ini juga ngancem ke Jepang, ngirim surat ancaman ke Jepang karena belum ada kesepakatan dagang. Dia bilang negosiator Jepang tuh keras kepala katanya gitu. Terus kemudian Trump dengan Eropa gimana? Seperti yang tadi saya bilang, Trump tuh udah deal dagang dengan Inggris, dan sekarang giliran Uni Eropa yang mau ikutan. Tapi Trump tuh ngancam kalau nggak cepat-cepat deal, siap-siap tarif impor bisa dinaikin sampai 50% ya, mulai 9 Juli. Kalau aku ngelihat sih modelannya Trump ini barbar banget ya. Jadi ada ekonom juga, ada ahli juga yang melihat gayanya dia ini kayak gaya-gaya mafia gitu loh ya. Nah, Kanada ini nggak mau kalah. Kalau Kanada nggak mau kalah, PM-nya, Perdana Menterinya Mark Carney itu bilang bakalan naikin tarif impor karena Kanada punya bargaining power lumayan tinggi juga dari Amerika, khususnya baja dan aluminium. Akhir Juli kalau Amerika tetap keras kepala. Tapi katanya sih masih ada harapan untuk damai. Nah, terus tarif Liberation Day itu ada potensi akan balik, terus ada juga yang ngegugat ke Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung Amerika gitu. Jadi dua bisnis keluarga di Amerika tuh membawa tarif Trump ke Mahkamah Agung karena dianggap terlalu merugikan bisnisnya. Nah, yang menarik ya, Trump ini dia juga bakal memutuskan dalam 2 minggu ini ikut menyerang Iran atau enggak. Nah, jadi dalam 2 minggu ke depan ini sampai tanggal 9 tuh faktor ketidakpastian di market cukup besar, dan saham-saham 4 big banks udah naik sekitar 20-30%. Jadi sangat realistis sekali kalau investor gede itu mereka profit taking sejak akhir Mei kemarin. Sebenarnya kalau dibilang BCA turun, saham-saham big banks turunnya tuh bukan dalam 2 hari ini. Turunnya sudah sejak pekan keempat Mei. Jadi sekitar tanggal 22 atau 26 Mei itu mereka udah turun bertahap pelan-pelan gitu. Nah, terus yang terbaru juga, Trump itu ngamuk dengan Jerome Powell, dan itu udah sesuai dugaan banget, kemarin sudah sesuai perkiraan. Trump itu ngamuk lagi ke bos The Fed menjelang pengumuman suku bunga dari The Fed. Trump menyerang Jerome Powell atau ketua The Fed dan menyebut dia tuh bodoh dan si terlambat ya, karena si lelet gitu, karena nggak nurunin suku bunga. Maunya Trump suku bunga diturunin ke 2%, katanya Eropa aja nurunin suku bunga udah sampai 10 kali, Amerika belum sama sekali. Dan dia juga bilang, gue aja nih yang jadi ketua The Fed gitu ya. Katanya suku bunga tinggi bikin Amerika rugi ratusan miliar dolar. Tapi kenyataannya ya, Jerome Powell sendiri yang bilang juga bahwa ya ini mah kalau bukan gara-gara Trump kemarin naikin tarif, kita udah turunin suku bunga. Dia bilang gitu. Menurutku sih masuk akal banget. Kenapa? Karena tarif Trump itu sendiri yang bikin inflasi naik. Kalau Powell menurutku konsisten. Dari sejak sebelum Trump terpilih itu dia bilang bahwa
dia akan nurunin suku bunga jika inflasinya turun sampai 2%. Kenyataannya malah inflasi berpotensi naik gara-gara perang tarif ini. Nah, jadi sebenarnya Powell sendiri sangat konsisten dengan apa yang dia katakan. Cuman Powell di sini juga seperti makan buah si malakama juga, karena kalau dia nggak nurunin suku bunga, sebenarnya dia sendiri ada ngomong bahwa ini akan jadi stagflasi. Stagflasi itu inflasi tapi tidak ada pertumbuhan perekonomian. Jadi Powell masih wait and see, kemungkinan mau nurunin suku bunga di September or not gitu ya. Jadi bisa di September, bisa tidak. Sementara itu di China udah pernah nurunin suku bunga dan China lagi nahan suku bunganya. Data ekonomi China ini untuk retail sales-nya masih cukup oke, tumbuh tercepat dalam 15 bulan terakhir. Di Mei itu naik 6,4 year on year. Ini menunjukkan bahwa China masih bisa bertahan di tengah gempuran perang dagang. Yang kedua, produksi industrinya juga tumbuh paling lambat dalam 6 bulan terakhir, ya agak-agak slow down dikit untuk industrinya karena banyak pabrik-pabrik yang dari luar negeri dulu bikin di China keluar bikin di India dan sebagainya. Dan yang menarik, ekspornya China ini meskipun ke Amerika turun, tapi ekspornya ke banyak negara lain justru malah naik, dan ke Indonesia juga naik. Ini satu tantangan buat negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Buat negara berkembang selain China ya, termasuk Indonesia. Kenapa? Karena ini bikin industri dalam negeri atau UMKM dalam negeri, terutama di Indonesia ini jadi mengalami persaingan yang sangat berat sekali dengan China. Dan ini aku udah menjumpai sendiri beberapa teman kita di sektor retail yang terutama dalam industri perdagangan ya, perdagangan, fashion, e-commerce kayak gitu, itu sangat terpengaruh sekali ya, terpengaruh secara dampak negatif dari China yang banyak ekspor ke Indonesia. Terus kemudian balik lagi ke China, pertumbuhan kreditnya di Mei itu tumbuh 121% secara MOM atau secara bulanan, tapi itu di bawah ekspektasi sebenarnya. Meskipun pertumbuhan kreditnya tuh tinggi, kredit baru ya. Harga rumah di China masih turun, ini jadi penurunan terkecil dalam 13 bulan terakhir. Artinya ini menunjukkan signal bahwa sektor properti di China udah mulai membaik atau mulai stabil. Seperti yang kita tahu di China waktu itu ekonominya kan sempat turun banget. Oke. Kita mau bahas saham Indonesia ya. Kita mau bahas saham Indonesia. Kemarin sudah banyak saham yang kita bahas. Kita mau bahas saham dari perbankan dan kita juga mau bahas dari saham-saham yang bakalan bagi dividen apa aja. Bursa Efek mau buka kode domisili. Sebelum saya bahas saham, ada berita Bursa Efek mau buka kode domisili, tapi ngebukanya tuh kayak masih setengah-setengah pas jam istirahat siang dibuka gitu. Nah, kode broker gimana? Menurut aku sih buka aja lah ya kode brokernya, biar perdagangan juga bisa semakin rame, nggak perlu nambahin jam. Belum perlu deh nambahin jam perdagangan. Mohon maaf jika saya sotoy, dan jika mungkin bursa mendengar ini barangkali bisa dipertimbangkan karena banyak love di sini. Artinya teman-teman retail pada setuju tuh ya, banyak yang love dan ketawa. Jangan ketawain, diseriusin, kasih jempol, kasih love. Oke ya. Oke, terus aku mau bahas untuk saham banking dulu. Ada yang menarik, meskipun hari ini masih net sale, kalian gak usah takut ya. Kenapa? Kemarin sampai yang nonton banyak banget pas marketnya turun ya, terus dikasih tahu masih bisa turun, jadinya pada udah anticipated, nggak stres, nggak takut lagi gitu ya. Nah, perhatiin hari ini ada yang menarik dengan saham BCA, volumenya segede bagong, gede pol. Meskipun dia net sale, kita mau lihat dulu nih ya. Jadi kalau net sale berarti buy dan sell-nya banyakan mana secara volume transaksi gitu ya. Banyakan sell-nya, tapi kita coba lihat ya. Kita coba lihat di sini dari activity-nya, bagaimana activity dalam 5 menitan atau mungkin dalam 1 menitan ya. Dia mulai naik itu mulai di jam berapa. Nah, kalau kalian perhatikan, teman-teman perhatikan, ini dia mulai naik BCA ini ya. Ini dia tuh mulai naik ya. Ini bottomnya di jam 10.52. Itu mulai naik di situ. Di 10.52 tuh mulai breakout dari 8650.
Jadi dari bottomnya. Nah, jadi sesi 1 pun BCA sudah naik. Yang di TokTok, yang di YT, ke Igoi saja. Igoi saya Ellen May _official. Igoi saya Ellen May _official. Bentar ya. Jadi teman-teman, dari 10.52 perhatikan di sini, ini sudah naik sedikit sampai jam berapa? Dia naik terus sampai puncaknya di 15.41. Itu market mau tutup, ditarik naik. Terus kemudian ada buangan lumayan gede. Jadi kalau Anda lihat volumenya besar, volumenya gede hari ini, itu volume gedenya terjadi di menit-menit terakhir. Pada jam 16.00, kalau di sini dilihat di chartnya di jam 16.00 ya. Jadi di menit-menit terakhir itu ada buangan balik ke harga 8.700, harga yang sama seperti harga di jam 11.05. Jadi candlenya, kalau Anda lihat candle daily-nya, bentuknya jadi seperti ini alias doji. Artinya apa? Artinya dia sempat dibawa turun, terus kemudian opening di 87, terus sempat tiba turun, naik kenceng ya, terus kemudian dia ditutup lagi di 87. Nah, artinya apa sih sebenarnya kalau kita ngelihat di sini? Kemungkinan ada yang tradingin ya. Jadi ada yang tradingin di sini. Ini big money ada yang tradingin. Ini kan turun dikit, terus naik, balik lagi ke harga openingnya dia gitu. Ada yang tradingin, dan di akhir sesi ini, nah ini sebenarnya ada yang buy juga. Terus di akhir sesi di sini ada yang jual. Oke, kesimpulannya bagaimana untuk BCA? Apakah sudah boleh masuk atau belum? Kemarin kan kita bilang ya, supportnya di 8475. Jadi tadi siang di sesi 1, sesi 2 dia sempat hijau, sempat naik. Itu kita nggak buru-buru untuk buy. Kenapa? Kita nggak buru-buru masuk untuk trading yang di TokTok, yang di YT, lihat Igoi-nya ya. Kenapa gak buru-buru? Karena kita ngelihat ini masih ada potensi turun lagi, dan pantulannya bisa jadi technical rebound saja. Cuman candle seperti ini tuh menarik banget ya, terjadi pertarungan antara bull dan bear yang menurut aku tuh cukup seimbang kekuatannya. Meskipun diakhiri yang menang adalah bear-nya. Kok bisa? Karena dari data kelihatan net sell ya. Jadi net sell, meskipun candlenya hijau tapi sebenarnya dia net sell. Oke, nah intinya sih BBCA masih oke. Loh kok ada yang mau tradingin sebentar gini doang ya? Belum tentu trading juga, yang ngeguyur orang lain juga bisa juga. Makanya kalau misalkan dibuka kode brokernya tuh mungkin lebih ketahuan, tapi saya sendiri tidak trading menggunakan kode broker karena time frame saya trading mungkin bisa beberapa hari gitu, nggak yang kayak intraday scalping gitu. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini dia bisa turun sampai ke berapa? Ini bisa turun kemungkinan sampai ke 8475-an dalam jangka pendek. Mungkin bisa tepat di angka itu, mungkin saja bisa enggak ya. Saya kasih support yang lebih pelit lagi, 8375. Jadi ada dua support ya. Jadi 18475, 18325. Oke, jadi ini adalah area kalau misalkan mau nawar. Terus kemudian BBRI-nya, BBRI, perhatikan BBRI hari ini juga net sell tapi candlenya hijau. Kok lucu, net sell kok hijau? Nah, kalau mau ngelihat activity-nya, kita lihat chart per menitnya bagaimana. Nah, kalau ngelihat chart per menitnya BBRI ini bottomnya juga terjadi sama sekitar jam 10.39-an. Kemudian terjadi pantulan naik. Nah, ini perhatikan terjadi pantulan naik. Terus closingnya di atas harga openingnya dia di bawah di sini. Jadi agak-agak hijau dikit. Cuman kalau diperhatikan ya, ini mirip juga kayak BBCA ya, mirip juga kayak BBCA. Maksudnya gimana? Ini closingnya di 3790. Itu perhatiin 3790 itu agak dibanting. Jadi dari 3810 terus ada buangan 3790 dengan volume transaksi besar. Nah, jadi artinya apa di sini? Artinya di awal perdagangan sesi 1 sekitar 10.40, di tengah perdagangan sesi 1 10.40 sampai dengan jam 15.45 ini ada yang beli gitu ya, ada yang beli gitu. Tapi jumlahnya secara volume itu kalah gede dengan buangan di jam
4 sore. Kesimpulannya sih teman-teman, nggak usah terlalu pesimis juga karena ini ada yang ngeborong juga gitu ya, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian saya mau lanjutkan ke saham BBCA. Oke, kok BBCA lagi sih? BMRI ini gimana kalau BMRI, apakah patternnya atau bentuknya kira-kira sama? Nah, kalau 3 saham perbankan gede bentuknya kurang lebih sama, sebenarnya yang waktu itu yang tadi pagi mulai ngeborong dari jam 11-an naik itu bukan retail sih ya. Also yang banting sore hari itu bukan retail juga gitu loh. Jadi ini the whale yang buang. Sama halnya dengan BMRI pada jam 11 sampai sore sampai puncaknya jam 15.44 itu ada yang beli tapi size-nya kalah gede sama yang di 49.30 di sore hari ya. Jadi BBNI kalau kita lihat kurang lebih mungkin kurang lebih sama. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu memperhatikan untuk intraday. Kita memperhatikan untuk pattern yang lebih gede. Jadi supportnya BBNI ini 3990, sebentar lagi dekat support ya. Jadi sebentar lagi dekat support. Cuman memperhatikan buangan yang lumayan gede kayak gitu, wait and see dulu aja, jangan terburu-buru untuk tradingnya. Terus kemudian kalau untuk investing sekarang udah boleh mulai nyicil masuk. BMRI juga 4780, dia sudah mulai ini. Oke, BBCA dia ada potensi untuk koreksi juga. Nah, sekarang kita mau bahas beberapa saham yang potensi bagi dividen gede. Yang pertama adalah PTBA, pastinya dividen yieldnya sekitar 11,16%. Jadi kalau besok BBCA lagi PTBA turun, itu bisa turun kemungkinan sampai sekitaran harganya 2.600-an, sekitar 2.600-an di sini. Ya, jadi sekitar 26-30-an di sini ya. Nah, jadi ada yang nanya, hari ini PTBA Kamdet kok dia turun? Kalau Kamdet itu bukan berarti dia harus selalu naik ya. Biasanya tuh pas naiknya tuh kan pas lagi pengumuman rapat umum pemegang saham, ada pengumuman tentang dividen yang potensi naik gitu. Nah, dividen potensinya gede itu biasanya di situ. Tapi kalau pas Kamdet itu belum tentu dia naik, kadang-kadang malah dia bisa turun. Oke ya. Nah, jadi besok kemungkinannya si PTBA ini dia bisa turun sampai ke sampai ke level 2600-an. Sorry ya, segini aku tarik ya. 2600-an. Sampai ke 2600-an ya. Ya, jadi trader sih kalau boso Jawa nih gak cocok kalau beli tadi ya, bakbuk lah, impas-impasan. Kalau mau dapat dividen gede ya sebenarnya value investing ya gitu. Kalau di Mvest kita ada lagi watch, ada satu saham baru yang kita lagi watch di Mvest untuk dividen dan value investing. Oke, terus JTPE bagi dividen juga lumayan gede. JTPE ini tapi liquidity-nya agak kurang, jadi wait and see aja dulu. Kenapa? Ini ya memang saham ini uptrend sih, tapi kita beli saham bukan cuma melulu soal uptrend doang, kita ngelihat liquidity juga. Terus yieldnya 6%-an. Kemudian ada beberapa saham lagi yang mau bagi dividen. CTBN 5,94%, tapi saham nggak terlalu liquid juga. Kita lihat TINS. Coba kita lihat TINS. TINS itu dividen yield sekitaran 5,69%, dan dia lagi di posisi sideways. 5% itu dia bisa turun sampai 1040. Ya, jadi dia bisa turun sampai sekitaran level 1040-an. TINS. Oke ya. Antam yang kemarin rame banget di teman-teman beberapa waktu yang lalu sempat borong mungkin ya. Selain pattern ini, pattern double tops-nya, hati-hati dia
come date 20 Juni. Aduh, besok banyak banget come date dividen. 21 Juninya bisa berpotensi ada koreksi. Tapi Antam sebenarnya nggak terlalu banyak dividen yieldnya, 4%-an aja. Jadi kalau turun berdasarkan dividen mungkin sekitar di level 3.000-an ya. Terus HRTA ini mas-masan, HRTA juga mau bagi dividen. Jadi kita wait and see dulu, meskipun dia di support di sini. Itu dividen yieldnya 3,41%. Come date besok tanggal 20. Come date 20 tuh hari ini, mohon maaf. Come date 20 tuh hari ini. Ngantuk. Jadi Senin potensi ex-date potensi turun di hari Senin ya. Sorry ya. Jadi aku pikir hari ini masih tanggal 19 loh. Oke. Jadi hari ini tanggal 20, Senin potensi ada turun dikit nih HRTA. Makanya kita wait and see dulu, meskipun masuk ke watchlist tapi kita wait and see dulu. Sumarecon come date juga hari ini, tapi dividen yieldnya cuma 2,36%, jadi turunnya nggak terlalu banyak. Dan ini saham-saham properti dikasih diskon lagi buat teman-teman yang mau value investing buat jangka panjang nih, udah mulai bisa dilirik-lirik lagi sih buat propertinya. SBRA, kok BSDE yang ini, SBRA, BSDE yang di tok-tok yang di YT. Kalau mau lihat chart bisa ke Igo ya. Igoinya @official. BSDE tunggu dikit lah sampai 790-an mungkin. Terus FTSE Global Index Equity Index Series Quarterly review di bulan Juni 2025 itu memasukkan saham AADI di small caps, kategori small caps. ADI memang cakep ya, jadi dia masuk FTSE ya di small caps ya udahlah, not even middle caps ya udahlah ya, oke. Terus kemudian yang di micro cap, bayangkan Indonesia small cap dan micro cap tuh ada DAAS, cuman kalau DAAS ya aku nggak terlalu belum terlalu suka gitu ya. Terus kita mau lihat saham random, kita review beberapa saham ya. Aku mau review saham S Hardware di sini dia lagi kena supportnya lagi, agak kurang kuat kemarin akumulasinya ya, jadi akumulasi masih belum terlalu kuat. Dia SSSG-nya atau same store sales growth-nya tuh turun 2,7% untuk tahunan sepanjang 5 bulan pertama 2025 gitu. Terus kemudian Bumi ya, ini dia lagi ada akuisisi Wolfram dan menunggu persetujuan dari regulator. Secara teknikal dia lagi patah tren, sebenarnya volumenya juga kecil, cuman kita wait and see dulu. Ini kayaknya investor gede pada wait and see semua gara-gara kebijakan Donald Trump, tarif resiprokalnya, pausingnya yang udah mulai mau habis, jadi saham second liner juga kena wait and see dulu. Terus ICBP dan juga Indofood bakalan bagi dividen, dan dividen per share-nya untuk ICBP 250 per lembar saham. Kalau dari harga sekarang tuh yieldnya 2,39%. Ini lebih ke saham investing ya. Jadi kalau untuk saham trading dia agak lambat sebenarnya. Ini Indofood juga sama, lagi ada retracement, dia yieldnya 3,47% atau dividen per lembar sahamnya 280 per lembar saham. Nah ini cocok gak sih, worth it gak? Ora sih menurutku kalau buat dividen investing. Jadi kalau buat aku sendiri, kalau mau dividen investing itu sebenarnya fokusnya value investing dulu, cari saham yang valuasinya murah atau valuasinya terdiskon. Nah baru dividen itu bonus gitu ya. Oke, jadi di Invest ada di Bimbing untuk dividen investing juga. Oke, sedikit saya mau bahas US market, tapi aku mau ngecek dulu US market. Kita mau ngecek ya. Ini Trump kok udah mulai lagi bikin keramaian lagi. Apakah US marketnya ketinggian sehingga dia butuh untuk ngedump lagi?
Oke, sedikit kita lihat Tesla ribut-ribut dengan Elon Musk. Bagaimana kabarnya? Kabarnya Elon Musk sudah menyesal dan minta maaf gitu ya. Tapi ketika dia ribut-ribut, sahamnya turun dan turun dalam, dan setelah itu naik 14% sampai sekarang belum turun lagi. Nah, kalau kita perhatikan untuk US stock sendiri, kita coba perhatiin saham-saham yang gede ya. Ini contohnya kayak Amazon, waktu itu juga sempat agak-agak diomelin sama Donald Trump, tapi kenyataannya US stocks itu malah trennya juga masih naik, mirip kayak Indo stocks ya, masih naik dan belum banyak turun. Terus kemudian bagaimana kabar BAC, Bank of America, Indo stocks saya akan bahas juga lagi sedikit lagi. Nah, tahu nggak sih BAC Bank of America malah kemarin itu ada breakout, pada perdagangan terakhir ada breakout sedikit di ya ini 20 ya. Jadi ini ada 20 Juni malam hari ini agak-agak breakout sedikit. Halo Tom. Oke, ini banyak yang nanya saham Indonesia. Aku mau bahas saham Indonesia lagi, sebentar lagi aku akan bahas saham Indonesia, banyak banget yang nanya. Nah, terus coba perhatikan untuk saham kripto, ini banyak yang naik ya. Jadi saham pun ada kripto juga, Circle. Saham kripto ya. Jadi ini saham kripto yang naik tinggi. Ini mungkin bisa ditungguin retracement-nya. Beberapa saham kripto naik tinggi seperti Circle ya, kalau ada yang trading US stocks. Terus SRM ini juga bisa ditungguin retracement-nya. Terus Sharplink ya, ini Sharplink Sharplink Gaming. Oke, teman-teman, sebentar. Saham Indo aja, Miss. Oke, saham minyak aja. Ya, saham minyak. Oke, kita ke saham Indo ya. Saham minyaknya energinya belum mau turun. Terus mau ngapain? Tunggu retracement dulu. Nggak bisa dipaksain. Medco juga belum mau turun. Tunggu retracement dulu. Yang retrace baru cuman Elsa. Kita lagi masih agak pelit nunggu retracementnya sih. Terus Alkodir nanya MBMA, ya MBMA beautiful retracementnya, cuman kemarin ada double tops, jadi kita masih wait and see, kan kemarin marketnya barusan ambrol ya. ADRO juga masih turun, kita masih wait and see dulu Indo Stocks-nya. Terus kemudian ADRO udah dibahas. Brand bagaimana kabarnya? Brand wait and see juga. Terus kemudian CDIA belum IPO, ngantuk saya kok, kenapa saya masukin di sini. CDIA bakalan arah kemungkinan besar beberapa hari. Dan tadi kita spekulatif buy BRMS sempat hijau tapi terus kemudian merah lagi tapi masih oke. Jadi kita masih watch juga. Terus kemudian WiFi sideways doang, nggak kemana-mana. Wait and see aja dulu. Terus data breakdown nggak mau. Ini juga patternnya kayaknya bakalan membentuk. Ini kan lower high nih, potensi turun, jadi aku nggak mau juga. US stocks PLTR, ada yang nanya PLTR, sebentar ya. Palantir uptrend, kalau mau masuk tunggu retracement sekitar 133-an. Oke, terus GLG, nah ini saham mas-masan, aduh ngantuk saya. Oke, terus GLD ini dia lagi retrace aja sih, pantas dipantau sih ini patternnya mirip banget kayak harga emas. Beda sama saham emas Indo, patternnya agak beda sama harga emas di global. Oke. Samudra SMDR wait and see dulu, kapan hari ada buangan lumayan gede, ini merah volume merah gede. Terus let me check question. Archie masih bicara mas-masan. Archie ini uptrend sih, likuiditas perlu dicek ya, jangan hajar di atas ya. Ini kalau marketnya lagi agak-agak ada tanda-tanda mau bearish lagi, yang beli di atas di sini yang paling bahaya. Wait and see dulu.
Terus PGEO, cakep koreksinya, retracementnya, ini yang kita tunggu. Kalau bisa turun lagi. Oke, terus ini sih di Roni punya tidur udah ngantuk ya. Itu pasti kamu ngantuk, tapi suruh aku selesai biar nggak ketinggalan kan ya, biar nggak FOMO. Pegas tunggu dulu deh, tunggu turunnya sampai 1570-an dulu, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Mbak Esa lagi dikasih retracement, cakep retracementnya. Kalau ada turun dikit lagi lebih oke lagi. PGO turun ke berapa? Kalau kalian nggak mau ketinggalan info-info kayak gini untuk analisis real time, langsung aja join mtrade sih. PGO ditunggu di level 1300-an. Kalau nggak breakdown, kalau breakdown kita juga nggak mau. Ada yang nge-spam ADMR sopo iki. Simat bekokok ADMR masih oke kok ADMR. Menarik ya. Aku kalau ngelihat ADMR mungkin loh, saya nggak tahu juga, disclaimer, ada potensi dia bisa masuk ke ini kali ya, MSCI sama ADI. Tapi disclaimer ya, cuman perkiraan aja. ADMR sih masih menarik sih. Trennya juga masih on track, belum ada breakdown apapun. Besok kita ada webinar Cryptofolio jam 10 pagi buat teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Kalau mau daftar langsung aja DM saya Cryptofolio, tapi acara ini nggak gratis. Ini acara digratiskan untuk M-traders atau member M-trade ya. Jadi bekerja sama dengan Cryptofolio ID. Nah, kalau kalian mau belajar investing, DM saya MVestart. Kalau kalian mau belajar trading, DM saya M-Trade Start. Oke, Pewon Bumi. Pewonnya ini kayaknya bakalan bisa turun lagi, bisa koreksi. Ya, Bumi tadi aku udah bahas agak-agak breakdown dikit ya. Jadi kemarin kita udah exit juga LSIP, wait and see dulu, kalau mau masuk tunggu sebentar. 1180 boleh ditunggu. Toba kita udah profit taking kemarin, cuan hampir 80%. Kita sih senang dia turun karena kita mau masuk untuk retracement. Oke, terus GoTo tadi aku udah bahas di awal, Benz nggak mau, trennya turun banget. Ratu gimana Ratu? Lagi retracement sih, lagi retracement hari ini, tapi M-Trade nggak buy, lagi wait and see dulu. Kalau Ratu kita lagi mau nungguin. Jadi jangan cuman saham Indo doang sih. Indo tuh menarik kalau buat trading karena liquidity-nya nggak terlalu besar, jadi geraknya lebih, ya menurut aku sih lebih kadang lebih fluktuatif ya gitu. Inco juga lagi head and shoulders, dia bisa turun. Aku udah mulai random nih ngomong kemana-mana nih, udah nggak ada arah nih ngomongnya. Sama apa aja dibahas. Breeze lagi downtrend, aku lagi nggak mau. Terus kan kapan hari valuasinya dia udah ketinggian pas di atas sini, jadi aku nggak mau. Teman-teman yang di TokTok yang di YT, igoi aku @LMA_official, ada chartnya. Ini ada MBMA tadi aku udah bahas, kita lagi masih wait and see dulu karena double top retracementnya. BRMS tadi udah tak bahas juga, lagi retrace cakep, meskipun hari ini kita tadi belinya agak-agak too early. Oke, terus US lagi buka pasar. APL, Apple, mari kita lihat Apple-nya sideways doang, yang fluktuatif tuh justru kalau aku ngelihat ya, Trump sama Elon Musk nih kok kayak lagi sama-sama lagi ngedam, pump and dump market gitu loh. Aku merasa kok si Trump ini ada trading banyak gap, jangan wait and see. Oke, ini turun banget, Java-nya downtrend banget dan hari ini volumenya gede, avoid dulu Java. Oke, MDKA jangan, baru breakdown 2 hari ini. Bingung aku Alma di Reza, wes kowe nek bingung toh, nontono M-Trade Start aja. Kamu nontono M-Trade Start, DM aja aku EMTRADE START. Itu webinar 2 jam untuk pemula, gak bakalan bingung. Diajarin why-nya, how-nya untuk trading. Kalau untuk investing, kamu DM aku MVestart, EMVESTART. Itu nanti kalian bakalan dapat link untuk kedua webinar tuh, satu belajar trading, satu belajar investing ya. Jadi kalau di live gini aku ngebahas kayak daily aja. Oke.
Semoga bisa bermanfaat live saya malam hari ini. Besok ada Cryptofolio jam 10 pagi. Jangan lupa M Traders join ya. Good night.